Terimalah dengan senang hati, bakat ini ada di dalam dirimu. Halo teman-teman, kita pilih-pilih pile yuk. Selamat datang ya di Lance Intuitions. Itu dia pertanyaannya, pilih-pilih pile kita kali ini yang tanpa penanda. Sengaja aku kasih tanpa penanda, ya, sama sekali, tanpa penanda sama sekali. Untuk melatih intuisi kamu, untuk ngetes intuisi kamu. Ikuti intuisi kamu, coba tanyakan di dalam hati kamu. Bakat yang ada di dirimu, baik kamu sadari maupun tidak sadari. Terima dengan senang hati ya teman-teman ya. Pilihan ke-1, pile ke-1. Pilihan kedua, pile kedua. Benar-benar ikuti intuisi kamu. Bakat ini by the way, belum tentu tentang yang sifatnya spiritual atau bahkan supranatural, belum tentu. Aku nggak tahu nih hasil bacanya akan seperti apa. Kita lihat nanti ya. Oke, pile ke-1. Kita buka kartunya untuk kamu. Terimalah dengan senang hati, dengan lapang dada, ya, bakat ini milikmu. Mungkin saja bisa berguna untuk kamu, bisa kamu kembangkan untuk kebaikan. Ya, teman-teman, entah kamu sadari atau tidak sadari tentang bakatmu ini. Yang belum tentu sifatnya dalam hal spiritual atau bahkan supranatural, belum tentu. Dan sejujurnya aku tidak tahu isinya apa. Kita lihat nanti hasil readingan kamu, akan aku jelaskan apa adanya. Doakan segala hal yang positifnya. Kalau memang gak cocok sama sekali dengan situasi dan kondisi kamu, ya sudah, jangan dipaksakan, tinggalkan, ya. Dan jangan terlalu diambil perasaan, jangan uring-uringan ya guys. Kalau gak cocok, oh ya sudah, berlapang dada untuk meninggalkan bacaannya. Oke? Pilihan ke-1, pile ke-1. Bakat yang ada di dalam dirimu. Di sini ada Three of Pentacles, di sini ada Eight of Pentacles, di sini ada Nine of Wands, di sini ada Death. Oke. Bakat atau kelebihanmu yang mungkin yang membedakan kamu dari orang lain, ya. Di sini ada energi Scorpio kuat, Aries, Leo, Sagittarius. Di sini juga ada Taurus, Virgo dan Capricorn. Secara keseluruhan dari 4 kartu yang aku lihat di sini, ini kamu punya bakat atau kelebihan yang memang bisa sangat kamu pergunakan untuk cari uang ya, dalam hal materi, ya, dalam hal bisnis, karir kamu, hal-hal yang sifatnya ya kemampuan secara finansial ya teman-teman ya. Kamu punya fisik yang mungkin jauh lebih kuat, jauh lebih di sini ada Nine of Wands ya, dan ada Death. Kamu punya fisik yang memang jauh lebih kuat, jauh lebih tahan banting gitu ya, dibandingkan orang-orang sekitar kamu, dibandingkan ya mungkin keluarga gitu teman-teman ya. Dan bakat-bakat yang kamu miliki ini rata-rata bisa kamu manfaatkan untuk mencari uang dalam hal keuangan ya teman-teman. Entah kenapa orang-orang yang bekerja sama-sama kamu dalam hal karir kamu ya teman-teman ya, ini gampang percaya dengan kualitas kamu. Di sini ada Three of Pentacles dan ada Eight of Pentacles. Ya, meskipun nih kamu baru ketemu sama orang ini atau belum terlalu lama lah kenal gitu. Terus ada keinginan dari orang-orang ini untuk menawarkan pekerjaan sama kamu atau percaya bahwa kamu ini bisa menjadi rekan bisnis atau partner bisnis yang baik untuk mereka. Ya. Kamu punya energi yang bisa meyakinkan orang lain tanpa kamu banyak bicara gitu ya, tanpa kamu harus banyak meyakinkan mereka ini, mereka percaya sama kamu dalam hal keuangan, dalam hal karir atau bisnis ya. Di sini aku lihat banyak dari kamu ini gampang nyari pekerjaan, atau kalau misalnya kamu punya bisnis, kamu wirausaha, ini nggak sulit untuk nanjak, nggak sulit untuk naiknya, nggak sulit untuk mencari nama baik dalam hal itu gitu ya teman-teman ya, dalam hal pekerjaan, karir, bisnis gitu ya. Di sini ada Death. Kamu orang yang sangat percaya diri, juga ada Nine of Wands. Kamu tipikal orang yang akan berada di garda terdepan untuk membela orang-orang yang kamu cintai, yang keluarga, mungkin pasangan, mungkin sahabat, mungkin teman dekat gitu ya, termasuk harga diri. Ada Nine of Wands dan ada Death ya. Entah kenapa kamu mau kerja apapun ya, yang sesuai passion kamu ya mungkin ya, atau kamu mau buka usaha apapun, ini kayaknya sukses aja gitu ya. Kalaupun kamu jobless gitu ya, kamu gak akan lama, ada aja nanti yang nawarin kamu kerjaan. Misalnya kamu apply pekerjaan, atau mungkin kamu mau buka usaha aja nih gitu ya, capek nih kerja sama orang lain misalnya seperti itu. Kamu gak butuh waktu lama untuk menaikkan
dari sisi finansial kamu, menaikkan karir kamu ini, menaikkan usaha atau bisnis yang sedang kamu jalankan atau yang akan kamu jalankan nanti. Seperti itu ya. Ini lebih banyak dalam sisi materi sih, ya. Di sini ada death ya, teman-teman. Banyak sekali orang yang memang tahu kualitas kamu, percaya tentang kamu, percaya bahwa kamu bisa dipercaya ya dalam hal keuangan gitu ya. Tanpa kamu harus banyak membuktikan apapun A sampai Z kepada mereka. Gitu. Tapi pada dasarnya kalau aku lihat secara energi memang kamu orang yang bisa dipercaya. Kamu pekerja keras banget. Ada Eight of Pentacles. Pekerja keras banget dan kamu bukan tipikal orang yang kalau gagal terus terpuruk, terus nggak mau usaha lagi. Tidak. Kamu bukan tipe orang yang seperti itu. Ada Eight of Pentacles, ada Nine of Wands, dan ada Death. Dan mungkin ini secara energi bisa dibaca dari diri kamu. Bisa dibaca sama orang-orang di sekitar kamu. Bahwa kamu orang yang pantang mundur. Yang namanya jatuh, gagal itu setiap orang pasti ngalamin. Kamu juga seperti itu. Ya, kamu juga beberapa kali pernah mengalami ditolak sama beberapa perusahaan gitu. Tapi itu tidak berlangsung lama. Karena apa? Kamu gagal, bangkit lagi. Kamu ditolak, kamu coba lagi. Kayak gitu-gitu ya teman-teman. Dalam hal karir kamu, apapun jenis karir kamu. Ya, kamu orang yang sangat fokus. Di sini ada Three of Pentacles. Ya, banyak yang percaya sama kamu. Three of Pentacles dan ada Death. Balik lagi ya, banyak yang percaya sama kamu. Dalam hal mencari teman juga kamu nggak susah. Dalam hal mencari pertemanan yang baik, gitu ya, yang sesuai dengan frekuensi kamu, gitu ya, kamu bisa dengan gampang. Ya, dan kamu bukan tipikal orang yang mungkin susah ya bergaul gitu, tidak. Ya, kamu ditolak sama lingkungan A ya, kamu dengan percaya diri, kamu punya rasa percaya diri yang sangat-sangat tinggi teman-teman. Ada Nine of Wands dan ada Death ya. Kamu ditolak sama satu lingkungan gitu ya, pergaulan tertentu gitu, di karir tertentu, ya kamu nggak khawatir. Dengan rasa percaya diri kamu bangkit lagi. Ya, mungkin semangat motivasi kamu untuk memotivasi diri sendiri ya, semangat kamu untuk memotivasi diri kamu sendiri ini mungkin jauh lebih dibandingkan orang lain. Ya, ini menjadi salah satu kelebihan atau bakat kamu. Ya, teman-teman ya. Rasa percaya diri kamu juga ini menjadi salah satu bakat atau kelebihan kamu yang bisa bermanfaat untuk banyak hal, terutama dalam hal sisi finansial. Dalam hal cinta juga seperti itu ya, teman-teman. Kamu nggak sulit untuk mencari cinta. Sebenarnya, kalau kamu misalnya orangnya suka iseng-iseng aja ya, kamu mungkin ya bakat atau kelebihan seseorang ini bisa bermanfaat ke hal yang negatif atau positif, tergantung dari kitanya. Ya, dalam hal cinta juga seperti itu. Kamu bukan tipikal orang yang susah mencari cinta. Tapi kalau kamu mau memanfaatkan itu ke hal yang negatif, ya itu akan menjadi negatif. Gitu ya teman-teman ya. Tergantung dari dirimu. Itu adalah free will. Kehendak bebas kamu. Ya. Dimanapun kamu berada, kamu akan menjadi prioritas. Ya, dimanapun kamu berada, kamu akan menjadi prioritas bagi orang-orang sekitar kamu. Ya, mungkin lebih banyak di lingkungan pekerjaan kamu sih. Ya. Oke, kita cari tahu lagi ya, bakat atau kelebihan kamu teman-teman. Kalau aku lihat di sini, ini kan sadar atau tidak sadari. Sebenarnya kamu sadar semua sih, ya, tentang kelebihan kamu ini dari A sampai Z-nya yang tadi aku jelaskan. Ambil yang resonate-nya saja ya teman-teman, ambil yang cocoknya saja sama kamu. Kalau bakat secara spiritual atau supranatural sampai saat ini sejujurnya, ya, aku belum melihat hal itu. Bakat kamu atau kelebihan kamu ini lebih banyak ke ya hal-hal yang sifatnya duniawi, hal-hal yang sifatnya real, hal-hal yang sifatnya ya bisa kamu manfaatkan itu untuk mencari uang. Dalam hal karir ya, seperti tadi aku jelaskan, termasuk dalam hal cinta. Ya, secara energi kamu bisa menarik lawan jenis dengan mudah, gitu ya teman-teman. Di sini ada meditation ya. Di sini ada bisnis, oke. Di sini ada passion. Seperti tadi aku jelaskan kan ya, di sini ada bisnis, ada passion. Rata-rata bakat atau kelebihan kamu ini memang sangat bermanfaat untuk nyari uang lah, intinya seperti itu ya. Cara kamu mencari uang itu tinggal dilihat dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Apapun jenis karir kamu ya teman-teman, bisnis dan passion. Semangat kamu, ada passion ya. Di sini juga ada Nine of Wands, di sini juga ada Death. Semangat kamu, gairah kamu, obsesi kamu ya. Kamu yang selalu memotivasi diri kamu juga. Ini yang bisa membuat orang lain nih seperti percaya aja sama kamu. Kalau kamu nih orangnya mumpuni, kalau kamu nih orangnya bisa dipercaya, kalau kamu nih orangnya ya nggak gampang jatuh, ya nggak gampang terpuruk. Jadi mereka nih percaya aja sama kamu untuk memberikan pekerjaan, untuk mempercayakan kamu tentang ya karir atau bisnis tertentu, kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Kamu jarang gagal dalam hal karir kamu, ya. Di sini juga ada meditation. Aku rasa di sini
Untuk beberapa dari kamu kadang-kadang, meskipun aku rasa secara energi aku tidak melihat kamu orang yang introvert atau tertutup. Tidak, kamu gampang bergaul seperti tadi aku jelaskan ya. Dimanapun kamu berada, kamu akan menjadi prioritas. Kamu tidak pernah khawatir ditolak cinta, kamu tidak pernah khawatir yang namanya kegagalan dalam hal finansial, karena kamu sangat percaya diri. Kamu yakin bahwa kalaupun gagal ya kamu pasti akan secepat itu untuk bangkit lagi. Ya, dengan passion atau semangat kamu ini, ya teman-teman. Tapi kadang-kadang meskipun kamu orangnya seterbuka itu, kamu ekstrovert sekali, kamu orang yang ambisius ya, aku lihat di sini teman-teman ya. Tapi kamu juga seseorang yang butuh menenangkan diri. Ada meditation. Ketika kamu udah terlalu overload, terlalu capek banget dengan rutinitas, dengan keramaian, kamu selalu membutuhkan waktu untuk sendiri, untuk bermeditasi, untuk beribadah mungkin, ya untuk sekedar menyendiri aja, lepas dari semua rutinitas, lepas dari semua kebisingan, keributan, lepas dari semua pekerjaan kamu. Ya, ketika kamu udah sangat lelah sekali. Di sini ada meditation, atau di sini juga bisa juga kamu anggap sebagai saran. Ya, kamu di sini bekerja keras banget teman-teman. Kamu udah sangat sibuk orangnya, sibuk dengan teman-teman kamu, sibuk dengan keluarga kamu, sibuk dengan terutama ya, sibuk dengan pekerjaan kamu, bisnis kamu gitu ya. Kamu butuh waktu untuk sendiri. Coba deh tarik diri sebentar dari keramaian, dari kesibukan kamu, nggak apa-apa banget kok, gitu ya teman-teman ya. Untuk menenangkan diri, untuk melepaskan semua energi negatif, untuk melepaskan semua kelelahan kamu, sebentar saja meditation, ya teman-teman. Oke, kita cari tahu lagi tentang bakat dan kelebihan kamu. Di sini ada don't dim to fit in, di sini ada yes. Don't dim to fit in, teman-teman. Jangan paksakan diri kamu kalau kamu merasa secara intuisi atau secara logika lah ya. Kamu seimbangkanlah antara logika, realita yang ada di depan mata kamu sama intuisi kamu untuk hal-hal yang memang bukan untuk kamu. Ya, jangan dipaksakan. Meskipun terlihat baik gitu ya di depan mata kamu, terlihat baik, tapi kamu coba dengarkan intuisi kamu ini, makanya fungsinya menyeimbangkan kedua hal itu, intuisi dan logika gitu ya teman-teman. Secara di depan mata kamu mungkin terlihat baik, terlihat oke-oke aja, mungkin bisnisnya, mungkin pergaulannya, mungkin pertemanannya, mungkin si cintanya gitu ya, lawan jenis maksudnya. Tapi kamu merasa kok di intuisi kamu seperti ada yang mengganggu gitu, seperti di intuisi itu seperti nggak nyaman. Coba deh, jangan dipaksakan kalau memang intuisi kamu berkata tidak, berkata ini bukan untuk kamu atau belum waktunya, jangan dipaksakan. Ya teman-teman ya. Di sini aku lihat dari Nine of Wands sih sebenarnya kamu kalau udah mau sesuatu pokoknya harus gitu, gercep gitu, harus sesegera mungkin. Tapi coba sedikit ditekan teman-teman, karena nggak semua hal itu yang kamu inginkan memang untuk kamu, nggak semua hal yang kamu inginkan cocok untuk kamu, atau mungkin belum waktunya. Jangan paksakan hal-hal yang memang bukan untuk kamu, dalam hal apapun ya, cinta, karir, pertemanan, apapun. Dalam hal mengambil suatu keputusan juga seperti itu. Ada yes, katakan ya untuk hal-hal yang memang untuk kamu. Katakan ya untuk hal-hal yang memang untuk kamu. Balik lagi, coba seimbangkan antara logika dengan intuisi kamu teman-teman ya. Aku lihat di sini memang secara intuisi mungkin ini ada meditation ya teman-teman, karena kamu memang suka sekali menyendiri. Kalau memang kamu butuh gitu ya, butuh banget, udah overload banget, pokoknya kamu udah nggak enak hati banget deh, kamu butuh waktu untuk bermeditasi. Sebenarnya aku merasakan di sini secara intuisi kamu cukup tajam. Ya, secara intuisi kebanyakan dari kamu secara energi aku rasakan di sini cukup tajam. Ya, makanya aku lihat di sini logika juga kamu sangat berlogika sekali orangnya, sangat realistis sekali orangnya. Hidup itu perlu uang kayak gitu-gitu ya, realistis lah. Tapi coba pakai intuisi kamu yang sudah tajam itu, jangan dicuekin ya intuisi kamu teman-teman. Katakan ya untuk sesuatu yang memang untuk kamu, lakukan saja gitu ya. Tapi jangan paksakan sesuatu atau seseorang yang memang secara intuisi dan logika kamu itu memang bukan untuk kamu atau belum untuk kamu. Jangan dipaksakan ya. Move boldly into a golden future. Di sini ada give peace a change. Oke. Di sini kelihatan kamu sosok yang sangat percaya diri, bawaannya pengen cepet, bawaannya pengen harus gitu ya, harus mencapai goals kamu, mencapai mimpi-mimpi kamu. Di sini sarannya ada give peace a change. Teman-teman, sarannya coba sedikit relax. Kalau yang memang untuk kamu, pasti untuk kamu kok. Gitu ya. Kadang-kadang kamu memang perlu untuk
sedikit relaksasi, sedikit refreshing ya, atau minimal menyendiri gitu ya teman-teman, supaya tidak terlalu banyak menyerap energi negatif dari orang-orang sekitar kamu. Tidak terlalu lelah hati dan pikiran kamu ini. Ya, namanya manusia itu kan yang dibutuhkan bukan hanya uang-uang saja, bukan hanya cinta-cinta dan teman-teman aja gitu ya. Kamu juga butuh waktu untuk dirimu sendiri. Ya, coba sedikit rileks ya, dikerjakan, didoakan, dimanifestasikan juga perlu gitu. Tapi kamu yang tahu dirimu, kamu yang tahu tubuhmu. Kapan dia waktunya beristirahat, kapan waktunya dia bisa bergerak lagi. Sedikit rileks teman-teman ya. Move boldly into a golden future. Seperti tadi aku jelaskan, kamu orang yang sangat percaya diri. Sangat-sangat percaya diri. Kamu punya misi, kamu punya visi, kamu punya rencana-rencana untuk masa depan kamu dalam hal apapun, terutama dalam hal keuangan nih. Ya, kamu orangnya fokus banget sama yang namanya financial thing gitu ya teman-teman ya. Ya, di sini ada move it boldly into a golden future. Kamu boleh percaya diri, kamu boleh istilahnya saklek gitu ya, saklek banget. Kamu maunya apa, pokoknya nggak tergoyahkan deh ya. Tapi seperti tadi aku jelaskan, tubuh kamu, jiwa kamu, hati kamu, mental kamu juga kan kadang-kadang perlu relaksasi ya. Kegagalan demi kegagalan itu pasti dialami setiap manusia gitu ya, setiap dari kita. Kegagalan dalam hal apapun ya teman-teman ya, itu nggak apa-apa banget loh gitu ya teman-teman. Tapi jangan terlalu lama membuat kamu seperti gelisah, gundah gulana, marah, kecewa. Karena itu akan bikin kamu seperti menyalah-nyalahkan diri sendiri, menyalah-nyalahkan orang lain. Gitu ya teman-teman. Kamu yakin bahwa kamu bisa mencapai masa depan kamu, goals hidup kamu. Yakin aja. Tapi kadang-kadang kamu juga butuh ketenangan dan kesabaran. Ya, nggak semua hal itu datangnya secepat kilat. Ya teman-teman. Di sini ada death. Di sini ada sacred space. Oke. Ada sacred space, teman-teman. Aku rasakan di sini kamu orang yang sangat supel, orang yang banyak temannya, kamu bisa bergaul dengan siapa saja. Orang-orang yang mungkin punya energi secara energi ya, negatif atau positif bisa. Tapi aku merasa di sini banyak dari kamu yang kadang-kadang merasa kelelahan sendiri, capek tanpa kamu tahu penyebabnya apa. Ya, misalnya contoh kasusnya aja. Kamu misalnya merasa tidak terlalu melakukan banyak hal dalam satu hari. Ya, tapi kok begitu di rumah kayaknya capek banget gitu ya. Kok tiba-tiba sedih banget ya? Kok tiba-tiba pengen marah banget ya? Padahal kamu merasa tidak terlalu banyak melakukan kegiatan, tidak terlalu banyak ketemu orang gitu ya teman-teman. Ini aku merasa energinya kamu sudah terlalu banyak menyerap energi orang-orang yang memang kurang baik. Ya, mungkin orang-orang yang memang nggak sengaja lewat, mungkin orang-orang yang nggak sengaja atau ngobrol sama kamu atau curhat sama kamu gitu ya teman-teman. Padahal satu hari itu mungkin kamu membatasi ketemu sama orang, mungkin ya karena kamu capek juga gitu teman-teman. Di sini ada secret space. Teman-teman, sarannya adalah kamu butuh waktu untuk sendiri, kamu butuh waktu untuk meditation dan ada sendirian aja. Untuk melepaskan semua energi-energi negatif yang bikin kamu capek tanpa kamu tahu dengan pasti penyebabnya apa. Aku merasakan ada energi empath di sini. Ya, kamu ini ketemu banyak orang, bisnis kamu banyak, pekerjaan kamu banyak, otomatis mengharuskan kamu memang ketemu banyak orang, melakukan banyak hal. Ya, di sini sarannya kamu butuh waktu untuk sendiri, guys. Ya, untuk melepaskan energi negatif yang bukan untuk kamu, terutama energi yang sedih-sedih itu, yang marah-marah itu. Kalau energinya bahagia, enjoy, itu mungkin akan membawa dampak yang cukup baik ya untuk kamu ya, ikut bahagia gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya energi negatif itu perlu kamu lepaskan. Ada secret space, kamu butuh waktu untuk sendiri. Nggak semua hal bisa kamu sharing sama orang lain. Saking kamu terbukanya sama orang lain, ya semua hal kamu ceritakan sama orang lain, bahkan sama orang-orang yang tidak terlalu dekat hubungannya sama kamu. Ya, jangan terus-menerus seperti itu sarannya ya teman-teman. Kamu juga butuh waktu privacy, butuh waktu untuk dirimu sendiri. Kamu butuh privacy, jangan oversharing. Ya, ada hal-hal tertentu yang harus kamu keep sendiri. Ya, kalaupun kamu mau cerita, coba pilihlah orang-orang yang memang bisa kamu percaya. Secret space ini juga diperlukan untuk kamu untuk sedikit bermeditasi, fokus dengan diri sendiri, fokus dengan ketenangan, melepaskan semua energi negatif yang bukan untuk kamu. Khususnya untuk kamu yang secara sadar punya energi, punya kemampuan empath ya, punya kelebihan empath. Ini entah ya, bisa dibilang kelebihan atau tidak, tapi beberapa dari kamu aku rasakan ini empath.
bisa merasakan energi negatif orang lain, energi positif orang lain juga seperti itu. Tapi yang negatif-negatif ini perlu kamu rilis, ya. Di sini ada death, ada 2 kali death-nya, ya. Kamu orang yang gampang move on. Bukan berarti kamu tidak pernah terjatuh dalam kegagalan, ya, dalam hal apapun, ya. Sering kamu pernah dikhianati, kamu pernah ditinggalkan, kegagalan demi kegagalan dalam hal apapun pernah. Tapi kamu bukan tipikal orang yang terpuruk berlarut-larut. Kamu orang yang gampang move on. Ya, ada death juga di sini. Teman-teman, aku merasakan energi. Ada beberapa dari kamu bisa merasakan energi orang-orang yang sudah mendahului. Ya, bukan hanya dari keluarga kamu saja. Mungkin kamu bisa merasakan energi orang-orang yang sudah nggak ada, gitu ya teman-teman ya. Entah dari keluarga kamu, entah dari teman-teman kamu, energi orang yang sudah nggak ada. Ada death di sini ya teman-teman ya. Ini lebih ke spiritual atau supranatural sih kayaknya. Sedikit dari kamu ya teman-teman ya. Oke, semoga semua bakat dan kelebihan kamu ini bisa kamu manfaatkan sebaik-baiknya. Rilis yang harus kamu rilis, lepaskan yang harus kamu lepaskan. Jangan terlalu oversharing, karena nggak semua orang itu memang untuk kamu. Nggak semua orang itu memang benar-benar setulus itu sama kamu. Semoga cocok teman-teman. Kalau nggak cocok sama sekali, tinggalkan. Jangan dipaksakan dan jangan uring-uringan ya. Bye-bye. Halo kamu semua yang memilih pile kedua. Bakat ini ada di dirimu, entah kamu sadari atau tidak sadari. Terima aja teman-teman dengan senang hati, dengan lapang dada. Mudah-mudahan bakat atau kelebihan kamu ini bisa kamu manfaatkan untuk kebaikan kamu, keluarga kamu, orang lain gitu ya. By the way, bakat atau kelebihan yang akan aku jelaskan ini belum tentu soal spiritual, soal supranatural, belum tentu. Dan sejujurnya aku nggak tahu hasil bacanya akan seperti apa. Ya, ambil yang resonate-nya saja, ambil yang cocoknya saja dengan dirimu. Nggak cocok sama sekali, jangan berkomentar yang aneh-aneh ya, tinggalkan saja. Sesimpel ya sudah, oh nggak cocok, oh bukan energi aku, ya sudah tinggalkan saja dan jangan dipaksakan. Doakan saja segala hal yang positifnya teman-teman ya. Oke, pilihan kedua, pile kedua. Hai orang-orang dewasa. Bakat atau kelebihan kamu. Queen of Pentacles, Eight of Cups, King of Cups, dan ada Seven of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn. Energi zodiaknya kamu, ya teman-teman. Nggak semua bakat atau kelebihan itu dalam hal spiritual atau supranatural ya teman-teman. Bisa aja kita tidak punya hal itu sama sekali, bisa saja. Aku akan jelaskan hasil readingan kamu apa adanya ya. Tolong bersikap bijak dan dewasa menyikapi apapun hasil readingan kamu, apa adanya ya. Oke, di sini energi dominan yang aku rasakan adalah kamu orang yang sangat intuitif sekali. Ada Eight of Cups, di sini ada King of Cups, di sini juga ada Seven of Wands. Kamu sering sekali meninggalkan suatu keadaan. Kamu sering sekali mungkin berkonflik ya. Sejujurnya aku jelaskan, di sini ada Seven of Wands. Sering sekali berkonflik dengan orang-orang yang memang secara intuisi kamu kuat banget nih. Kalau orang ini nggak baik sama kamu, dan kamu orang yang sangat frontal sekali, apa adanya. Kamu nggak suka, ya kamu akan ungkapkan itu semua secara jujur dan apa adanya kepada orang-orang yang kamu nggak suka ini, secara intuisi ya. Secara intuisi kamu lihat orang ini nggak benar untuk kamu. Secara intuisi kamu merasa orang ini udah melakukan hal-hal yang memang nggak baik untuk kamu. Ya, dan kamu akan sangat frontal sekali untuk menghampiri mereka, menegur mereka. Banyak orang yang menganggap kamu ini troublemaker. Di sini ada Seven of Wands. Banyak yang menganggap kamu ini sumber masalah. Ya, untuk khususnya orang-orang yang memang punya banyak masalah sama kamu ya, yang iri dengki sama kamu mungkin gitu ya, karena kamu orangnya sefrontal itu, orangnya seapa adanya itu ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang memang tulus sayang sama kamu, tahu kamu apa adanya, segala bakat dan kelebihan kamu seperti apa, ya mereka ya nggak akan menjauhi kamu. Untuk orang-orang yang memang bermasalah sama kamu, punya keinginan negatif sama kamu, dan mungkin sering kamu tegur, ya mereka pasti akan menjauhi kamu atau mungkin mereka akan menghadapi kamu. Ya, di sini ada Seven of Wands. Kamu tipikal orang yang memang nggak takut sama sekali, tidak punya rasa takut sama sekali, terutama untuk orang-orang yang memang menurut kamu nggak baik untuk kamu. Ya, di sini ada Eight of Cups, di sini ada King of Cups. Aku rasa di sini banyak dari kamu secara intuisi sangat tajam, kamu bisa mendengar, merasakan
berkomunikasi. Yang namanya bakat sixth sense itu kan macam-macam ya teman-teman. Kamu ambil yang resonate-nya saja sama kamu, yang cocoknya saja. Ya, di saat-saat tertentu atau di momen-momen tertentu atau di waktu-waktu tertentu kamu suka merasakan berkomunikasi sama hal-hal yang sifatnya halus-halus itu. Kamu ngerti maksud aku? Ya, atau minimal secara intuisi kamu bisa mendengarkan atau berkomunikasi dengan para penjaga kamu. Malaikat, mungkin leluhur, gitu ya teman-teman. Mungkin kamu bisa berkomunikasi dengan alam semesta, ya. Atau minimal seperti tadi aku jelaskan di awal, minimal kamu bisa merasakan energi orang-orang yang memang gak baik untuk kamu. Dan setegas itu kamu akan tinggalkan keadaan itu. Bukan hanya orang-orang saja sih, bukan hanya manusia saja, tapi kamu bisa merasakan energi negatif dari hal apapun. Dari hal apapun, hal yang tidak terlihat maupun hal yang terlihat. Atau pekerjaan tertentu, karir tertentu, kalau menurut kamu secara intuisi nggak baik nih untuk kamu, nggak akan membawa kebahagiaan untuk kamu nggak akan enjoy melakukannya, ya kamu nggak akan lakukan itu. Meskipun banyak orang memaksa kamu melakukan itu, meskipun banyak orang kasih support kamu untuk melakukan hal itu, kamu benar-benar orang yang sangat percaya dengan intuisi kamu sendiri. Ya teman-teman, di sini ada Queen of Pentacles. Kamu orang yang sangat sabar sekali, mungkin jauh lebih sabar dibandingkan orang-orang sekitar kamu. Ini ambil yang resonate-nya saja ya. Jauh lebih bijak, jauh lebih sabar. Ya, di sini juga ada Queen of Pentacles. Aku rasakan kamu bisa merasakan siapa spirit guides-nya kamu. Aku rasa di sini beberapa dari kamu tahu bahwa kamu ada yang menjaga ini animal spirit ya, teman-teman ya. Banyak orang-orang yang memang percaya sama kemampuan kamu, percaya dengan kebijaksanaan kamu, percaya dengan kelebihan kamu, gitu ya. Ini datang ke kamu. Karena apa? Mereka percaya kamu orang yang bijak, kamu orang yang netral, kamu orang yang tidak pernah menghakimi apapun. Meskipun kamu orang yang sefrontal itu, mereka tidak pernah punya masalah dengan kamu yang sangat jujur. Justru itu yang mereka kagumi dari kamu. Ya, untuk orang-orang yang sering curhat sama kamu, mereka tahu kalau kamu orangnya jujur, itu memang demi kebaikan mereka. Kamu dicari sama banyak orang. Di sini ada Queen of Pentacles. Dicari sama banyak orang, terutama orang-orang yang tahulah kalau kamu orangnya seperti apa gitu, teman-teman ya. Ini saran, support, atau minimal kamu menjadi pendengar yang baik untuk mereka. Ya, ini yang mereka cari dari kamu. Kesabaran kamu, kebijaksanaan kamu, gitu teman-teman ya. Meskipun kamu orang yang penyabar, bijaksana sekali, tapi kamu gak akan ada tendeng aling-aling untuk hal-hal atau orang-orang yang memang bukan untuk kamu atau memang punya niat buruk sama kamu. Mungkin kesabaran kamu akan habis ya menghadapi orang-orang seperti ini. Ya teman-teman ya. Oke, aku dapat info dari spirit guides aku, teman-teman, ada Eight of Cups. Aku rasakan ada energi kamu sering mendapatkan pertanda dari mimpi kamu. Mimpi di malam hari. Ya, kamu sering mendapatkan pertanda dalam hal apapun pertanda itu, ya. Mimpi di malam hari. Terutama mimpi-mimpi yang bisa kamu ceritakan dengan rinci, itu mungkin akan ada message atau akan ada pesannya bukan hanya untuk kamu saja, mungkin untuk orang-orang yang kamu kasihi. Ya, banyak sekali untuk kamu ya, untuk kamu yang merasa sering bermimpi, dikasih pertanda di dalam mimpi kamu, coba dicatat deh teman-teman. Terutama untuk kamu yang benar-benar bisa ingat nih mimpinya apa secara detail, coba kamu catat. Siapa tahu itu ada maksud baiknya, siapa tahu itu ada pesan untuk dirimu, ya, untuk kamu introspeksi diri, atau mungkin bisa kamu sampaikan kepada orang-orang tertentu. Message atau pesan untuk orang-orang tertentu. Ya, dapat pesan melalui mimpi di malam hari. Tapi kalau mimpi itu setahu aku ya teman-teman, tapi kalau mimpi itu kamu cuma merasa kayaknya gue mimpi deh gitu, misalnya gitu ya teman-teman, kayaknya aku mimpi deh tadi malam, tapi mimpi apa ya gitu ya, itu mungkin tidak ada apa-apanya, itu mungkin hanya bunga tidur. Kalau misalnya kamu merasa kayaknya mimpi ini tadi malam apa ya mimpinya, nah itu hanya bunga tidur, kemungkinan besarnya hanya bunga tidur ya guys ya. Oke, kita cari tahu lagi. Ini ambil yang resonate saja guys ya. Di sini ada calmness tuh, kesabaran, ketenangan kamu dalam menghadapi masalah hidupmu gitu ya. Balance, dan di sini ada problem resolve. Oke, kamu yang frontal, kamu yang apa adanya, kamu yang banyak sekali pengalaman hidup dalam hal cinta, kegagalan dalam hal finansial. Meskipun aku rasakan di sini financial thing kamu cukup baik ya, kamu mandirilah secara hal itu gitu. Cuman kamu memang orang yang sangat balance.
Di sini ada balance ya. Kamu orang yang sangat balance. Kamu tahu yang namanya manusia hidup butuh kenyamanan, butuh uang, butuh tempat tinggal, berlibur dan sebagainya lah ya, yang sifatnya duniawi. Tapi kamu juga sesuaikan atau seimbangkan hal itu dengan sisi spiritualnya kamu, dengan sisi rohaninya kamu, dengan sisi keagamaannya kamu. Ya, kepercayaan kamu terhadap agama tertentu misalnya gitu ya teman-teman ya. Kamu seimbangkan. Meskipun kamu kerja, kamu fokus dengan sisi kemandirian kamu secara finansial, tapi kamu tahu, kamu pun harus percaya sama pencipta. Tapi kamu juga percaya dengan spirit guides-nya kamu percaya dengan keajaiban alam semesta. Ya, yang seperti itulah, kamu balance. Secara duniawi, secara spiritual, ya. Kamu juga sering sekali memanifestasikan sesuatu yang kamu inginkan. Kamu percaya tentang hal-hal seperti itu, ya. Di sini ada calmness dan ada problem resolve. Seperti tadi aku jelaskan, kamu ini dicari sama banyak orang, terutama orang-orang yang tahu tentang kamu ya, tulus sama kamu, tahu kebaikan kamu, tahu tentang segala hal tentang kamu lah, bukan melihatnya dari sisi negatif aja tentang kamu. Kamu seseorang yang selalu dicari, ada problem resolve. Seseorang yang dicari sama orang-orang tertentu yang tahu tentang kamu untuk curhat, sekedar curhat. Mereka yang tahu kamu pendengar yang baik, mereka yang tahu kamu orang yang sangat kalem, ya, sabar, bijaksana sekali, gitu ya. Mereka selalu mencari kamu, guys. Mungkin dari sahabat kamu, mungkin dari rekan kerja kamu, mungkin dari keluarga kamu. Pokoknya orang-orang yang tahu tentang kamu lah, ya. Dan rata-rata mereka yang datang ke kamu ini tahu mereka harus menghadapi masalah-masalah mereka tuh seperti apa. Pokoknya bawaannya tenang kalau ketemu sama kamu. Ada problem resolved. Atau beberapa dari kamu tahu tentang kelebihan kamu ini dan kamu pergunakan itu untuk membantu banyak orang. Bidang pekerjaan kamu ya teman-teman, mungkin kamu seorang terapis, mungkin kamu seorang psikolog, kayak gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan yang memang membantu banyak orang, membantu memberikan saran untuk banyak orang, mungkin seperti itu ya. Kamu tahu kemampuan kamu ini, kamu tahu tentang bakat dan kelebihan kamu ini, dan semua ini kamu pergunakan untuk dalam hal pekerjaan, ya, mungkin mencari uang, juga sekaligus membantu banyak orang, ya teman-teman ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui? Leap, you go first, the universe will catch you. Di sini ada Sisterhood of the Rose, Beauty and Devotion, Priestess, Mystic Teacher. Oke, Sisterhood of Rose, ya, aku merasa di sini banyak sekali energi kamu mengerti tentang spiritual, entah kamu mempelajari soal hal itu, ya. Entah kamu bekerja di bidang itu, entah kamu memang ini bakat turunan dari keluarga kamu. Ya, intinya kamu sudah banyak penerimaan di sini tentang kemampuan kamu secara spiritual ini, teman-teman ya, dan mungkin supranatural. Kamu banyak sekali yang suka bermeditasi, menyendiri, terutama ketika kamu merasakan banyak energi negatif di diri kamu. Kamu tahu gimana caranya merilis itu semua. Energi-energi negatif yang bukan untuk kamu. Bukan punya kamu. Kamu secara sadar ini bukan punya kamu nih energi negatifnya. Kamu tahu gimana caranya merilis itu semua. Ya, teman-teman. Di sini juga ada teacher, ya. Mungkin seperti tadi aku jelaskan, kamu tahu bakat dan kelebihan kamu dalam hal spiritual gitu ya, atau mungkin supranatural. Banyak dari kamu ini yang mencari uang dengan cara memanfaatkan bakat kamu ini. Bukan hanya untuk mencari uang, bukan hanya dalam hal finansial gitu ya. Tapi kamu juga tujuannya untuk membantu mereka ini. Ya, mungkin ya seperti psikolog, mungkin kamu bekerja sebagai guru, mungkin kamu tujuannya untuk membantu orang juga gitu ya teman-teman, untuk sosial juga mungkin tujuan kamu, bukan hanya uang saja yang kamu cari, mungkin seperti itu ya. Di sini ada leap ya teman-teman, ada leap. Apapun yang mau kamu lakukan, misi kamu, visi kamu ya, mimpi kamu, goals hidup kamu, lakukan saja teman-teman. Kamu kan jago manifestasi nih, kamu sering memanifestasikan apapun yang kamu inginkan dalam hal cinta gitu ya, dalam hal pekerjaan, bisnis, karir, atau apapun. Manifestasikan saja, lakukan saja. Kamu juga seorang pekerja keras ya guys, kamu bukan hanya berdoa, kamu bukan hanya memanifestasikan sesuatu, tidak. Tapi kamu juga ada usaha di sini, jelas sekali terlihat. Ya, ada Queen of Pentacles dan ada Seven of Wands. Tapi kamu juga menyeimbangkan hal itu. Ada manifestasi, ada doa, ada usaha. Lakukan saja apapun yang mau kamu lakukan, termasuk dalam hal membantu orang lain dengan kelebihan dan bakat kamu ini yang dari tadi aku sebutkan satu persatu. Ya, lebih ke bakat spiritual sih aku lihat ya. Pergunakan saja apapun yang mau kamu inginkan.
Mau kamu lakukan saja. Misi kamu, visi kamu, goals hidup kamu. Kalau memang itu baik untuk kamu, baik untuk orang lain, disepakati sama universe ya, sama semesta, sama pencipta, ya maka itu akan terjadi. Maka pencipta akan mendukung kamu, semesta akan mendukung semua mimpi kamu. Lakukan saja ya, sesuai dengan kemampuan kamu ya teman-teman ya. Sisanya ya serahkan kepada kehendak pencipta. Kamu akan terwujud atau tidak mimpi kamu ini, ya itu terserah semesta seperti apa. Tugas manusia kan cuma berusaha sama berdoa, ya kan? Gentleness is the path of peace. Become still so you may hear God. Oke, di sini ada become still so you may hear God, dan ada gentleness is the path of peace. Ini mungkin bisa kamu anggap saran ya, teman-teman. Kamu kalau mau menginginkan sesuatu ya, kalau kamu mau menginginkan sesuatu, kayaknya kamu seperti terobsesi dengan sesuatu ini, entah cinta, entah pekerjaan, atau apapun itu. Ya teman-teman, di sini sarannya untuk beberapa dari kamu saja, ambil yang resonate-nya. Untuk beberapa dari kamu saja di sini disuruh lebih kalem, disuruh lebih dewasa dalam menyikapi semua kegagalan, dalam menyikapi semua usaha atau proses kamu. Ya teman-teman ya, santai aja, relax aja, usahakan saja semuanya gitu ya. Kalau gagal ya bangkit lagi, gagal ya bangkit lagi gitu teman-teman. Dan jangan terlalu terobsesi dengan sesuatu, dan jangan terlalu berharap sama manusia juga ya. Tetap saja sekeras apapun kamu berusaha dalam hal apapun, kalau misalnya semesta belum mengizinkan, ya itu tidak akan terjadi ya. Coba bersikap tenang, become still so you may hear God. Coba bersikap tenang. Ini kamu, aku rasakan energi untuk beberapa dari kamu kayaknya agak agak terlalu terburu-buru kalau sudah terobsesi dengan sesuatu. Untuk beberapa dari kamu agak terlalu terburu-buru, dan kecewanya amat sangat, marahnya amat sangat kalau kamu tidak bisa mencapai itu semua, kalau kamu tidak bisa mendapatkan itu keinginan kamu. Jadi di sini sarannya, coba deh sedikit rileks, tenang, maka dalam ketenangan itu kamu bisa mendengarkan suara Tuhan. Dalam ketenangan kamu itu, kamu bisa mendengarkan suara semesta maunya apa. Apa sih yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa mencapai mimpi kamu yang gagal ini? Gitu ya teman-teman. Intinya dalam ketenangan kamu bisa mendengarkan suara pencipta, suara spirit guides. Ya, untuk beberapa dari kamu yang memang terlalu emosi kalau memang gagal nih gitu teman-teman ya. Namanya kegagalan itu wajar ya kalau aku rasa ya. Jangan terlalu berlarut-larut dalam kekecewaan atau kemarahan. Itu akan efek negatifnya banyak sekali untuk dirimu ya. Gentleness is the path of peace. Pada dasarnya sama. Kesabaran itu akan membuahkan kedamaian. Kesabaran kamu akan membuahkan hasil yang baik untuk kamu. Intinya mah kudu sabar gitu ya teman-teman ya. Mungkin kamu akan capek ya dengar sabar gitu ya teman-teman. Tapi memang ini apa adanya, saran untuk beberapa dari kamu yang cenderung kamu memang orangnya kalem, bijak sekali gitu ya teman-teman, tidak terlalu banyak bicara. Tapi kalau kamu menghadapi kegagalan, nah bisa berbanding terbalik nih, bisa berubah 180 derajat. Kamu yang tadinya kalem bisa jadi emosional sekali, moodnya jadi jelek sekali gitu ya kalau kamu mengalami beberapa kegagalan. Untuk beberapa dari kamu saja ya, di sini sarannya coba sedikit relax ya, coba damaikan diri kamu, coba balik ke diri kamu ya teman-teman ya. Dan jangan paksakan kehendak kamu. Kalau memang semesta tidak mengizinkan, ya kamu harus berbesar hati untuk bersabar, untuk mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Atau memang bukan untuk kamu. Ya, ini dalam hal apapun ya teman-teman ya. Sesuai dengan situasi dan kondisi kamu aja nih. Ada struggle dan ada creativity. Ada creativity. Kamu orang sangat kreatif sekali. Misalnya kamu gagal dalam satu hal, kamu bisa kok coba hal lain. Mungkin kalau kamu gagal dalam satu hal, ini bukan untuk kamu atau belum untuk kamu bisa kok coba hal lain dalam hal pekerjaan mungkin gitu ya. Mungkin hobi kamu, teman-teman. Mungkin ketika kamu menyatakan cinta sama seseorang, kamu mungkin kurang kreatif. Coba kembangkan kekreativitasan kamu dalam hal apapun. Ya, mungkin itu bisa membantu kamu mencapai mimpi kamu, goals hidup kamu, cita-cita kamu. Apapun yang kamu manifestasikan selama ini. Kamu pada dasarnya orang yang sangat kreatif. Coba kembangkan itu untuk membantu ya, sedikit membantu mencapai apa yang kamu inginkan. Ya, ada creativity. Kamu orang yang sangat kreatif.
Di sini ada struggle. Kamu juga seorang pejuang. Kamu kreatif, kamu seorang pejuang. Kamu nggak gampang jatuh, ya. Bahkan kalau misalnya kamu memiliki keinginan, ya, memiliki tujuan, memiliki goals hidup, tapi nggak didukung sama orang lain, kamu nggak peduli. Yang kamu pedulikan adalah, dan kamu yakinkan adalah, kamu pasti akan dapatkan apa yang kamu inginkan. Ya, ini adalah sudah perpaduan yang klop untuk kamu. Kamu orang yang sangat kreatif, kamu orang yang pejuang, kamu seorang pejuang, ya, kamu nggak gampang jatuh, ya teman-teman, ya. Tapi kadang-kadang perjuangan kamu ini dibutuhkan ketenangan sih dalam menghadapi semuanya, dalam menghadapi kegagalan terutama, ya teman-teman, ya. Perjuangan kamu, kekreativitasan kamu, niat kamu yang baik, ini pasti didengar kok sama semesta. Ya, kalau misalnya semesta udah approve, cepat atau lambat itu akan terjadi. Ya, perjuangan kamu itu tidak akan sia-sia, teman-teman. Ya, apalagi kalau itu tujuannya untuk kebaikan dirimu, keluarga kamu, orang lain, gitu ya. Tapi kadang-kadang perjuangan itu diperlukan juga kedamaian, diperlukan juga ketenangan, ya. Diperlukan juga sisi atau sikap atau pemikiran atau hati yang positif. Ya, yang namanya kegagalan yang perlu kamu ketahui di sini, teman-teman, berdasarkan kartu-kartu kamu dan oracle-nya, yang perlu kamu ketahui di sini, gagal itu nggak apa-apa banget kok, gitu ya. Tapi dengan karakter kamu yang suka sekali berjuang, di sini ada struggle, semesta akan lihat itu semua, semesta akan menilai itu semua. Makanya di sini kamu berusaha, kamu berdoa, kamu bermanifestasi, kamu punya niat yang baik, yang tulus di dalam setiap usaha kamu, maka semesta akan menilai semuanya. Tapi jangan paksakan semesta, jangan paksakan pencipta untuk semua usaha kamu. Ya, lepaskan semua usaha kamu, lepaskan semua doa dan manifestasi kamu. Biarkan semesta yang menilai semua perjuangan kamu, niat kamu. Oke teman-teman, semoga cocok ya. Ini semua apa adanya berdasarkan energi kartu-kartu kamu, dan aku ambil dari intuisiku juga. Semoga cocok. Semoga semua bakat dan kelebihan kamu ini bisa kamu pergunakan, kamu manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Bye-bye.